Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kaidah 103 ya. Mi'atun wa thalathun. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa qala ma mudiha aw zumma la li dhatihi qad yan'akisu hukmuhu limujibin yaqtadi naqidu faqad sahha ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa zikrullahi wa ma walah wa alimun wa muta'allimun ya terusnya ya. Kaidahnya sampai ke mana ke kata naqiduh itu ma mudiha au dzumma la li dzatihi qad yan'akisu hukmuhu limujibin yaqtadi naqidu. Perkara yang dipuji atau dicela ya. La li dzatih. Pujian dan celaan tersebut bukan karena dirinya sendiri. Ya, bukan karena zatnya. Qadian akhis hukmu dan hukumnya tercermin, terpantul limujibin kepada yang memestikannya, kepada yang yang memutuskannya. Yaqtadi naqiduhu boleh jadi sesuai dengan hukum kebalikannya. Sesuatu itu boleh jadi terpuji karena ada satu yang memastikan untuk dipuji, tetapi tercela kalau yang memastikan ini tidak ada. Maka betul apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ad-dunya mal'unatun. Dunia ini tercela. Ya, terlaknat. Mal'unun ma fiha. Terlaknat isi dunia ini juga. Kecuali ada isi yang tidak terlaknat atau dunia tidak terlaknat ketika ada zikrullah. Pertama, yang kedua wa ma wala dan yang mentaati Allah. Selanjutnya ada alim, ada orang yang mengajar ilmu dan muta'allim dan yang belajar ilmu. Ya, maka dunia dicela itu. Bukan karena zatnya, tapi karena li ghairih berarti kalau bukan karena zatnya. Dan tidak tercela ketika ada zikir ya, dunia di dunia tersebut, dunia seseorang, dunia ketika ada zikir dan ada ketaatan kepada Allah. Dan sebagaimana wasahha dan benar juga Nabi bersabda la tasubbud dunya. Janganlah kau caci dunia ya. Gitu. Fa ni'mat hiya matiyatul mu'min. Maka sebaik-baiknya dunia itu adalah dunia yang menjadi kendaraan orang mukmin. Betul-betul dunia digunakan oleh dia sepenuhnya untuk keperluan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia dicela dan dipuji
Ya, la li dzati tetapi li ghairi. Maka hukumnya ya tergantung yang memastikan dia untuk dipuji atau dicela itu. Ya, sehingga boleh jadi yaqtadi naqidu, hukumnya menjadi sebaliknya itu. Wa mudihat ar-ri'asatu lima tuaddi ilaihi min hifdzin nizam. Ya, kepresidenan, kepemimpinan dipuji karena ditunaikan untuk menjaga sistem, ya, bernegara, berbangsa, dan ya. Hatta asnallahu ala man talaba ri'asata diniyah. Sehingga juga Allah memuji orang yang mencari kepemimpinan diniyah, agama. Ya, imam ad-diniyah, ri'asa ad-diniyah. Ketika Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya, mereka ya orang-orang yang berdoa, orang-orang soleh, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kami istri-istri dan keturunan kami, ya, sebagai qurrata a'yun, ya, sebagai qurrata a'yun itu kesejukan hati, ngelihat istri-istri, ngelihat keluarga. Naam. Penyejuk. Iya. Penyejuk hati. Waj'alna, dan jadikan kami, lil muttaqina. Ya, di situ waj'alna imaman, jadikanlah kami imam, tapi imamnya untuk lil muttaqin. Artinya dari doa ini ada permohonan kepada Allah untuk menjadi pimpinan din, bukan pimpinan yang tidak taat kepada agama. Jadi seolah-olah kita memohon, ini doa luar biasa, ya, dalamnya makna ini. Orang sering mengartikan ayat ini sambil lalu saja lihat nas zahirnya. Ya. Di situ kan waja'alna imama, jadikanlah kami imam. Ini kan talab ar-ri'asa ad-diniyah ini. Tetapi lil muttaqin. Seolah-olah di sini ada kompetisi, ya. Seorang istri memohon kepada Allah agar suaminya soleh, taat, sehingga dia anak-anaknya soleh dan taat, sehingga dia dapat menjadi pemimpin untuk melaksanakan agama anak-anak dan suaminya. Seorang suami pun memohon kepada Allah agar menjadi pimpinan, tetapi pimpinan untuk anak istri yang takwa, ya, yang takwa. Jadi ada kompetisi, masing-masing menjadi, seorang suami ingin menjadi suami yang terbaik, istri yang terbaik, orang tua yang terbaik, yang semua dapat menjadi pimpinan, ya, dapat menjadi pimpinan. Ini sering orang memahaminya, kan ada istilah di selebritis itu, jika nyari suami siapa yang bisa menjadi imam, katanya gitu. Itu kan dari ayat ini diambil, seolah-olah imam di situ laki-laki kepada perempuan. Ya, sedangkan doa ini diucapkan oleh suami istri dan oleh seorang tua, ya, orang tua.
seorang ayah dan ibu. Dia mohon kepada Allah, saya menjadi pimpinan agama. Pimpinan agama artinya yang dipimpinnya adalah orang-orang yang Allah jadikan taat. Gitu. Nah, maka Allah puji itu, ya, karena ini diabadikan di Al-Quran, dijadikan oleh Allah sebagai doa orang soleh. Ketika orang soleh pasti doanya begini, karena orang yang soleh ingin menjadi pimpinan dengan kesolehannya ini, tentunya pengikutnya orang-orang yang soleh. Seperti Nabi berkata kepada Sidna Anas, ya, bantulah aku dengan mentaatiku. Ya, tolonglah aku dengan mentaatiku. Jika engkau taat kepada aku, maka engkau itu menolong aku untuk menjadi pimpinan. Gitu. Maka aku menjadi pimpinan orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh. Ya, mungkin panjang misi daripada ayat ini, bagaimana agar orang ketika sebelum menikah itu betul-betul ya, memilih suami, memilih istri yang siap untuk menjadi pimpinan. Ya, memilih yang baik-baik agar juga mengangkat kepemimpinan untuk ditaati agamanya. Sehingga yang dipimpin soleh, maka dia punya imam untuk orang soleh ini. Karena kalau tidak, ya, tidak ada nizam di situ. Ya. Meskipun suaminya kumisnya melintang, dadanya berbulu, pandai silat, cimande, silat, tai chi. Tapi kalau istrinya tidak mengangkatnya menjadi pimpinan, lungsek. Gitu. Tapi meskipun suaminya kurus, tulang melulu gitu. Tapi istrinya taat, maka ya, dia menjadi pimpinan. Jadi ayat ini minta kepada Allah, memohon agar dia menjadi pimpinan untuk orang-orang yang soleh. Kalau tidak soleh ya nggak bisa. Nah, kan dipuji nih pimpinan-pimpinan ini ya. Wa dzummat lima tuaddi ilaihi minal kibri wal khuruji anil haq. Tapi dicela kalau kepemimpinan ini membawa kepada kesombongan dan keluar dari hak. Ya, semena-mena. Ya. Kemudian juga wa mudihas samtu lis-salama. Ada diam dipuji, ada diam tidak dipuji. Wa dzumma anil wajib. Dan dicela kalau diam dari kewajiban. Alladzi la budda minhu. Kewajiban yang mau tidak mau mesti diucapkan. Kalau semuanya diam, tercela. Itu. Lalu baru ke praktek tasawuf nih. Wa mudihal ju'u litasfiyatil batin. Lapar terpuji, bahkan dijadikan simbol tasawuf ya. Seolah-olah tasawuf itu identik dengan ju'. Ya, seperti kata-kata yang keluar dari Sidna Imam Junaidi. Ya, ma akhadna hadzal ilm min qil wal qal walakin akhadna min al-ju' wa suhbati ahli al-kamal. Ilmu ini kami tidak ambil dari banyak membaca dan berbagai pendapat orang atau diskusi. Ya, atau mengaji semata-mata. Tetapi kami mengambilnya dengan lapar. Nah, ini kan lapar memduh. Orang mungkin melihat ya, jika tidak punya kaidah ya, terhadap perkara ini, orang sufi kurang makan gitu. Akhirnya konsekuensinya karena dibilangin orang sufi kurang makan, dia menolak. Akhirnya orang sufi makannya banyak. Ya, padahal mudihal ju' li tasfiyatil batin. Panjang itu cerita ju' ya dalam bab tasawuf tuh.
bagaimana lapar itu bekerja. Bahkan saya mendengar ada tambahan secara kesehatan medik, kedokteran itu dari dokter Jaidul Akbar katanya. Manusia itu diciptakan untuk lapar, bukan untuk kenyang. Jadi kalau lapar itu sehat sebenarnya. Maka Nabi menunjukkan hidupnya lapar. Ya. Kurang makan. Kita kalau kurang makan rasanya sedih. Ya. Kalau makannya miar-miar apa aja ada, wah dia pisan itu. Seolah-olah itu bagus, padahal tidak. Wa dzumma li ikhlalihi bil fikr, dan lapar jadi tercela kalau untuk lapar itu ternyata ikhlal kepada pikir itu. Apa ikhlal itu? Ikhlal itu merusaklah katakannya. Merusak, membuat error ya. Membuat error pikiran. Karena orang kalau kelaparan nggak bisa mikir itu. Itu lapar yang berlebihan. Ya, lapar yang berlebihan. Maka itu barangkali dulu ulama-ulama tuh pondok, jangan puasa ya, orang ngaji ilmu sampai nggak boleh itu puasa itu. Ya, tidak boleh. Sampai orang yang kuat puasa pun nggak boleh. Takut karena orang sufi suka berpuasa kejagoan-kejagoan itu yang seperti kemarin kita bahas. Padahal ju itu menjadi simbol tasawuf. Falazima atawassutu wa huwa fil ju' ma yustaha ma'ahul khubzu wahdah. Maka mesti tawassutnya. Dan tawassut dalam lapar sesuatu yang yustaha ma'ahul khubzu wahdah. Ya, cukup ingin ya, yustaha itu menginginkan ya, satu roti saja tuh. Ya, terserah rotinya lah itu. Ini jangan dijawab tergantung tangkinya ya. Ya, kalau tangkinya besar mungkin rotinya roti gitu, ya ampun. Ya, artinya tawassut tetap ya. Itu tawassut. Wal mufritu ma yustaha ma'ahu kullu khubzin. Nah, kalau berlebihan ya itu dia memenuhi keinginannya ya dengan oleh semua roti dimakan tuh. Ya. Wal kadzibu ma yandafu ilaihi kullu syahwatin ghairi mu'tadatin. Ada yang kadzib ya. Yaitu larut gitu. Semua syahwatnya itu yang di luar kebiasaan. Itu dalam persoalan lapar dibahas karena penting dalam tasawuf itu lapar. Banyak sekali pelajaran lapar itu. Terpuji itu. Karena ada manfaat-manfaat, faedah-faedah yang membantu untuk mencapai tujuan-tujuan bertasawuf itu. Tapi kalau laparnya mufrid, makannya mufrid, ini juga ya. Nah, itu ada summa inda aklihi bistisqali itu. Cuman ketika makan berat gitu, makan terus banyak dan berlebihan itu kan, untuk memenuhi segala khubuz itu. Karena ada cerita orang pernah murid ya, karena tidak boleh makan berdasarkan syahwat. Jadi ketika pengen syahwat ditahan, sampai akhirnya pikirannya justru ke makanan gitu. Ya, rupanya syekhnya ya tafarras. Ya, kamu ini ngapain nahan makanan? Makan. Ya.
Artinya bahwa menahan lapar untuk membersihkan batin, termasuk pikiran kepada makanan ini juga harus dibersihkan. Jadi kalau, aduh gue pengen makan ini, aduh ya, ini untuk tazkiyah nih. Jadi tapi kepikiran aja. Sekali, karena itu akan bom waktu ya. Suatu ketika balas dendam. Ya. Jadi tidak demikian, itu sebab di dalam tarbiyah sufiyah itu masyayikh itu sering melarang kita untuk berpikir makanan. Seperti kita berpikir nanti makan apa nih. Itu. Ya. Saya pernah mengalami menyusun menu makanan Ramadan. Waduh, omelin. Otak kamu itu semua makanan isinya katanya. Ya. Ditegur seperti itu, ya alhamdulillah Allah kasih paham maksudnya begitu. Nah, sejak saat itu tuh nggak mikir makanan. Ini kan Ramadannya udah disusun aja menunya tuh 30 hari. Wah, itu otaknya isinya makanan belum itu. Sama dengan lapar juga, kalau mikirin makanan itu sama ya, tasfiyatil batin ya. Dalam kaidah ini selalu mengajarkan kita untuk melihat sesuatu kepada orangnya ya. Al-umuru biqasidiha. Lihat perkara itu, orangnya yang melakukan perkara itu. Sama dengan firman sabda Nabi, al-a'malu binniyat, seperti itulah. Ya, kaidah ini kan akliyah ya. Kalau kita cari, kita taksil asalnya, logika daripada kaidah ini secara nakalnya yaitu al-amalu binniyat. Atau kalau dalam kaidah usulnya al-umuru biqasidiha. Maka Nabi memberikan contoh dalam hijrah itu kan, fafil hijrati man hajara lillahi wa lirrasuli. Ya. Ada orang-orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan ada orang yang hijrah ya, karena perempuan, karena dunia. Sama fisiknya, sama amal zahirnya, tetapi orangnya itu yang berbeda, qasidnya ya. Ya, itu karena di dalam orangnya itu, itulah yang tersimpan niat yang menentukan hukum untuk dia itu. Ya, seperti tadi orang sufi melihat muridnya nahan makan tapi otaknya isinya makanan, makan dulu gitu. Ya, itu yang dulu Syekhuna cerita tentang basbusah itu. Baklawa apa basbusah itu ceritanya itu. Saking ku pengen makan basbusah karena nggak menurut ajaran tarbiyah nggak boleh makan itu karena kepengen ya. Akhirnya terpaksa dia tempeleng tuh polis tuh. Pak gitu. Masuk penjara. Rupanya di penjara, kalau di penjara pada waktu itu dikasih makanannya basbusah. Ditempeleng polisi pak pok masuk penjara. Wah, makan basbusah gua. Ya itu batal itu tasfiyatul batin. Ya, sama dengan dalil ini juga ijtima'u lidzikri, ya, kumpul zikir. Ya, kalau zikirnya ya tapi bagaimanapun kalau secara amal zahir kita kan tidak sedang menceritakan tentang, tidak sedang masuk kepada niat-niat orang. Ini kan kita cerita secara ilmiah untuk pedoman kita. Tapi kalau sikap kita kepada orang, wah orang itu kok ngadain majelis zikir, ya kita harus mengambil husnudzon pandangan kita, karena kita hanya nu'amilun nas ya bizahir, ya, memperlakukan orang dengan zahirnya saja.
Adapun batinnya, ya, nusallim ilallah. Allah yatawalla, ya, qulubahum. Allah lah nanti akan mengatur kita. Namun kita bercerita tentang jika ijtima'u zikir li ajli dunya, li ajli jah, mazmum. Ya, orang bikin majlis zikir emang semata-mata ustadznya cuman untuk ngeraup berkat aja. Ya. Maka ijtima' zikir ini jadi taib satu atau kedua, ijtima' zikir ini tidak ada, katakanlah tidak ada bid'ah lah, Rasulullah tidak lakukan. Ya katakanlah, maaf, kita bicara sekarang tahlil ya. Orang menyerang tahlil, artinya tahlil itu maksudnya sebetulnya bukan tahlilnya. Jadi duduk bersamanya, jamaahnya berzikir. Tapi kalau zikir yang dilakukan oleh umat ini bil ghaflah wa qillatil adab, ya, dan tidak ada tujuan tarbiyah atau katakan riayat ul ummah agar jiwanya ingat kepada Allah, tapi semata-mata mengalir begitu saja karena adat. Nah ini tidak boleh dibiarkan. Kalau ketika ada orang menghukum itu bid'ah lalu dibela hukumnya, iya hukumnya memang ya boleh gitu. Tidak ada yang melarangnya dan tidak ada yang menganjurkannya. Tapi lihat, mestinya ulama melihat. Nah, kita khawatir. Ya, ini kita bicara ini untuk kita ya, bukan untuk menghukum orang. Karena kita tidak tahu, banyaknya orang melakukan masjid zikir, kita tidak tahu apa sebetulnya yang ada dalam kulub mereka. Namun kita berbicara sebagaimana ulama menceritakan bahwa jika agama itu dilakukan dengan taqalid, itu yang saya sering berpikir, kalau kita lihat artinya ajaran agama ini, kita melihat orang kok kayaknya bukan dia, orang lain. Artinya dia ngikut agama itu berdasarkan taklid orang dulu. Sedangkan keperluan untuk membangun kekuatan umat ruhnya itu kita mesti melakukannya dengan ikhlas. Inilah pribadi kita ya, yang kita hidup di zaman ini dan di waktu ini, bagaimana untuk membangun generasi ke depan. Bukan ya kayak kedebong kanyut ngikut aja. Lalu kemudian ketika dihukum dia terus membela hukumnya, tapi lihat kepada apa limujibin yaqtadi hukmuhu itu. Ya, ada faktor-faktor yang menentukan hukumnya apa. Ya, kita tidak boleh lah, emang kenapa zikir, apa salahnya? Yani istabta qalbak. Gitu. Fattish qalbak. Nah, makanya saya melihat para masyayikh ketika saudara-saudara kita menghukumkan jamaah zikir jamaah itu, yani mereka Allah itu menegurnya agar orang memperbaiki niatnya gitu. Atau ini tren zikir, saya juga ingin zikir, lah ya habibi ya, jangan melakukan sesuatu yang kelihatan yani maghrur ya. Di tasawuf sering dikatakan ya, anta asirul ibadah, asirul salat katanya, asirul mukasyafah, wa anta maghrurun. Gitu. Seolah-olah alamana tasawuf untuk tidak melakukan apa-apa kalau tidak ada izin dari Allah. Dan itu afdal. Mungkin dari segi pemahaman nas dan amal zahir mungkin ini artinya tidak ditakmim. Ini kan sifatnya orang yurabbi ya anfusahum
ya, mendidik dirinya sendiri itu agar sidik kepada Allah. Gitu. Kalau dalil ya apa namanya? Tu'ayyiduh. Ya. Tu'ayyidul zikrul jama'i. Tetapi nanti dilihat gitu. Coba seperti maulid kan. Saya pernah cerita mungkin. Saya dulu waktu pengantin baru itu jalan-jalan ke Jawa Tengah tuh. Di sana ada bangunan sewu reco pentung itu. Di dalam bangunan itu ada satu gedung untuk mengundang Nyi Roro Kidul. Yang ada gambar ikan-ikan. Ya, saya sama Teteh itu jalan ke sana itu. Saya tanya, ini untuk apa ini Pak? Rupanya di situ ada kuncennya. Ini untuk kita bikin maulid ngundang Nyi Roro Kidul. Ya, terus maulidnya apa? Ya maulid lah. Baca berjanji sama baca Yasin sama Hadarat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Ya, sementara saya pernah mendengar ulama di pondok, alhamdulillah santri-santri sudah dikirim ke kampung-kampung dan mengadakan majlis zikir. Karena kalau zikir digemakan, wah maka maksiat akan kabur. Ya, dulu memang mendengar itu indah sekali, tapi ketika kita melihat tasawuf mengajarkan sidik tawajuh, ya ampun. Ya. Kembalikan saja mereka membaca Al-Quran, membaca doa-doa ma'thur, itu afdal bikatsir. Namun ketika orang memang menyerang tentang faidah, ahzab, aurad, ya, yang katakanlah gubahan para ulama, stop nanti dulu karena ada kaidah yang baik yang dilakukan oleh alam tarbiyah itu. Ya, dan ulama sudah membela hukumnya. Karena tidak boleh orang mengharamkan begitu saja. Gitu. Ya, itu mungkin apa namanya syuur ya al-faqir. Salah tasawuf itu mengajarkan. Ya, lakukan dan sidik kepada Allah. Jika tidak, khalas. Ya, jangan surah ibadah tapi batin gitu. Itu mungkin Imam Al-Ghazali dulu pernah berkata, sayyinu anfusakum bil ma'siyah wala tuzayyinuhu bil ma'rifah. Nah, karena hukum itu tergantung al-qasid, al-umur biqasidiha. Ya seperti diam itu, syarak memujinya ketika ada keperluan yang betulnya. Tetapi dicela, ya, kalau membawa kepada kerusakan. Itu selalu di dalam tasawuf itu diajarkan al-umur biqasidiha wa al-a'malu binniyat. Itu sangat amik, ya. Taib wa qala radhiyallahu anhu. Qaidah 104 ya. Qad yubahul mamnu'u litawaqqu'i ma huwa a'zamu minhu. Terkadang yang dilarang itu dibolehkan. Ya. Litawaqqu'i ma, apa tawaqqu'u itu? Wiqayah ya. Qad yubahul mamnu'u litawaqqu'i ma huwa a'zamu minhu. Itu ya deh, tawakku itu diduga-duga ya, karena ada kekhawatiran lah katakannya, sesuatu yang lebih besar daripada yang dilarang itu, ya, maka dibolehkan. Seperti apa? Kal kazib bil jihad, ya boleh itu, karena takut terjadi sesuatu yang luar biasa tuh. Ya, kalau tidak bohong dalam jihad, kalah kita. Maka kal kadzib bil jihad li tafriqi kalimatil kuffar, untuk membuyarkan kesatuan, ya,
orang-orang kafir tuh. Itu boleh yubah al-mamnu itu kan, kadhib hukum asalnya kan mamnu. Ya. Tetapi yubah karena takut terjadi sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang besar. Wa fil islah bainan nasi lil khair. Mendamaikan dua orang. Suami istri lagi bercerai, kita bilang aja itu, suami kamu itu ya Allah nggak makan, nggak minum, padahal sampai gemuk badannya itu. Ya, nggak makan, nggak minum, mikirin empok. Ya, tidurnya ngorok, pok. Ya, kadang-kadang manggil nama empok gitu. Terus ngomong sama suaminya juga, ono bang, ya Allah, empok ono bang. Nah, itu dua. Wa fi satri malil muslim au irdih. Atau untuk melindungi harta atau nama baik seorang muslim. Ya. Walau nafsihi, atau dirinya. Ya, idza su'ila an ma'siyatin amilaha aw malin uridu ghasbuhu minhu aw min ghairi. Ketika ditanya tentang maksiat yang dilakukannya atau harta, ya, urida maksudnya adalah ghasbuhu minhu aw min ghairi. Ya, takut diambil, digasab oleh orang. Ya. Punya duit enggak gitu. Taib. Artinya sesuatu yang mendesak, katakan begitulah. Ini kalau kita kembali ke dalilnya, yang mendesak maka dibolehkan kalau ada yang mendesak itu. Ya. Nama baik, harga diri juga, kalau bakalnya hancur gitu, maka di situ boleh ditutupi dengan kazib. Masaka ad-darura ya tubihul ma'zurat. Ya. Itu dalil usul fikihnya ya. Lianna mafsadatas sidqi fi dzalika a'zamu min dzalik. Ya, karena kehancuran, kerusakan jika jujur itu, jika sidik di dalam itu lebih besar daripada persoalan itu. Daripada persoalan dusta itu. Ya, kalau dusta kecil, tapi kalau jujur maka hancur. Nah, itu barangkali juga kita melihat ketika ulama diam menghadapi pemerintah yang zalim. Jangan terus diam, itu setan bisu katanya gitu. Lah, ada dalil lain. Setiap ulama tahu apa yang mesti dia lakukan. Gitu. Ya, kalau juga dia istiglal misalnya, ada syai'un akhar, ya kita serahkan kepada dirinya. Kita tetap memperlakukan orang zahirnya saja. Adapun hatinya serahkan kepada Allah. Kita hanya mengatakan jika zahirnya salah, salah. Zahirnya benar, ya benar. Ya. Ya, kalau memang benar-benar salah, ya memang salah benar itu. Ya. Kemudian wali zaujati wal waladi khaufa nufurihima. Dan juga dusta kepada istri dan anak karena dikhawatirkan nufur. Apa nufur itu? Menjauh ya, kabur ya. Wabil jumlah payasuhu lidaf'i mafsadatin a'zam la li jalbi maslahah. Secara umum dibolehkan itu dusta untuk menolak kerusakan yang lebih besar. Ya, bukan untuk mendapatkan maslahat. Jika dibanding mafsadah dengan maslahatnya, mafsadatnya lebih tinggi daripada maslahatnya. Ya, tidak ada yang, ya tadi perang itu kan ada maslahatnya. Cuman yang di situ dilihat mafsadatnya lebih besar. Ya, untuk kepentingan yang memang hak. Ya, mengalahkan kufar hak, mendamaikan orang hak, menjaga harta dan harga diri hak. Nyawa, walau nafsi itu nyawa ya. Nyawa sendiri gitu.
Wa kadza al-ghibatu tubahu fit tahdzir wal istibta wa nahwihi mimma zakarahu al-a'immah. Itu dalam fikih ya, sudah diterangkan itu dalam fikih itu. Ghibah itu dibolehkan jika tahdzir itu kan ada syarat-syaratnya. Jika memang sudah melanggar yang qat'i dan akan menjadi wabah ya kepada orang lain, maka mesti sebutin jangan mengikuti si fulan tuh. Ya. Dan wal istibta, dan ketika minta nasihat, minta fatwa si fulan ini begini kan menyebutkan itu. Ya. Mimma dzakarahul a'immah al-fuqaha. Seperti tentang jarah wa ta'dil ya dalam ilmu hadis. Boleh membedah perilaku orang karena tujuannya adalah untuk menjaga kepentingan yang lebih. Karena sebetulnya jika orang sudah ada tarbiyah sufiyah itu, dia mengerti bahwa setiap orang mesti ya takhalli dan tahalli, maka setelah itu dia boleh melakukan apa saja karena yang dia lakukan ya, liyusaddiqahullah, ya, dia berhadapan dengan Allah. Ya meskipun orang berkata, orang mengatakan sesuatu itu kan itu mentalnya kan. Nah, jika kita itminan bil haqiqah wal akhlaq was syariah, ya, jalanlah terus. Ada istilah pepatah Amiyah itu, jalan dan ya jalan aja dan kalau kata orang kita mah jalan aja terus ngegeol gitu. Imshi yang qor ya. Artinya ya ada istilah biarkan anjing menggonggong dan terus berlalu. Ada lagi kalau itu kan ada itu. Taib. Walaysa min dzalika qiyasul khumuli bil muharramat lidaf'il ja' bi syarbati khamrin liman ghassa biha idil jahu mubah wala yubahul mamnu lidaf'il mubah wa in kana mudirran. Qiyas khumul ya kepada muharramat ya walaysa min dzalik, tidak termasuk ini. Khumul kepada muharramat untuk menolak jah, menolak lidaf'il jah bisyurbati khamrin liman khassa biha, dengan minum khamar bagi orang yang menelannya. Apa maksudnya ini ya? Walaysa min dzalika qiyasul khumuli bil muharramati lidaf'il jahi bisyurbati khamrin liman ghassa biha idzil jahu mubah. Kan ini qad yubahul mamnu. Kalau jah kan mubah, maka tidak termasuk kepada yubahul mamnu qiyasul khumul. Ini khumul apa khumur ya? Di buku itu apa, di buku ente Pak? Khumul ya? Khamimra khumur. Khumur ya? Iya. Benar, ini kok di tulisan saya ini lam khumul. Iyalah. Supaya jangan punya kedudukan dia minum khamr itu, dia anggap orang yang asik. Iya. Walam yajin ghairal khumri. Khamar yani khamar, laisa khamar. Bukan lam, bukan mal ya, bukan lam ya. Walaysa min dzalika qiyasul khumur ya. Khamar. Ini di cetakan saya salah berarti. Teksnya kayaknya itu. Taib. Dan tidak boleh Qiyasul khumul. Khumul. Khamim wa lam. iya itu
itu salah itu, yang lam itu. Jadi yang benar ro. Ra. Ya. Karena artinya mengkiaskan orang minum khamar untuk tidak kelihatan jadi orang besar lah, wali misalnya minum khamar supaya tidak kelihatan wali gitu. Nah ini tidak boleh, tidak kiasnya, karena jah itu boleh, orang mau kelihatan wali, mau kelihatan orang soleh itu boleh gitu. Jadi ini kiasul khamar bil muharramat. Tapi khumul juga boleh ya. Khumul ini boleh. Khumul juga boleh. Artinya dia menyelindungi diri dengan haram. Nah, betul. Khumul ya. Sahih khumul. Ya. Artinya kan ini kiasnya. Yubahul mamnu' ya. Lid-darurah katakan. Ya. Tidak boleh, yang dilarang jadi boleh karena ada darurah. Nah ini kias orang khumul bil muharramat, artinya tanakur ya. Ya. Dia menutupi dirinya supaya lidap ilja, supaya enggak kelihatan orang soleh melakukan yang haram dengan minum khamr misalnya. Nah ini tidak, kias ini batil. Idzil jahu mubah. Dan tidak boleh wala yubahul mamnu lidapil mubah, tidak boleh. Ya, membolehkan yang dilarang karena untuk melakukan yang boleh, itu tidak. Ya. Nah, seolah-olah kalau kita kembalikan ke asal kaidah ini sesuai dengan firman Allah yang pamanitura ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Ya, banyak sekali itu kisah-kisah. Boleh juga seperti dulu kisah Sayyidina Ammar ya. Dia melihat bapak orang tuanya, ayahnya dipentang. Ya, kemudian digorok lehernya, ibunya yang hamil diterlentangkan dan ditusuk perutnya. Di depan mata Sayyidina Ammar itu, Ammar bin Yasir ya. Lalu diletakkan di depannya patung, disuruh mengatakan menyembah patung itu. Ya, akhirnya dia sebut Allata wal Uzza, Allata wal Uzza. Lalu kemudian Nabi datangkan, dia memalingkan mukanya kan. Lalu Nabi tanya, kaifa tajidu qalbak? Ketika kamu ngomong begitu tuh hati kamu bagaimana? Ya, mutmainnan bil iman ya Rasulullah. In adu pa'ud. Ya. Kalau datang lagi begitu, lakukan begitu. Dengan musuh ya, untuk kebaikan, untuk islah. Atau menutup orang mukmin yang akan menimpa kerusakan seperti itu. Ini hukum umumnya seperti itu. Ya. Dulu ada kisah lisul hammam. Ya, itu nggak boleh sebetulnya. Ya, lisul hammam tuh. Itu yang orang khumul bil muharramat kan. Gitu. Itu tidak boleh, tapi itu sering diceritakan untuk orang khas, tapi untuk am tidak boleh. Apa kisah lisul hammam itu? Jadi seorang ahli ibadah, dia tidak mau, ini disebutnya, ya kalau kisah itu kan kisah Bani Israel sebetulnya. Cuma sering diambil contoh untuk seorang wali yang tarafnya yang diistilahkan malamati. Malamati itu adalah orang yang masih sakit, ingin sembuh, maka dia memperbanyak nusuk, ya, ibadah itu yang afdal, karena ibadah yang afdal itu dijadikan untuk mencapai keikhlasan, karena dia masih belum ikhlas, terganggu dengan ketidakikhlasan itu, maka mau nggak mau ya dia ingin orang tidak tahu kalau dia ibadah kepada Allah. Jadi kalau tahu itu
ya, mengganggu ya, dia merasa batal itu. Ya, meskipun sebenarnya dalam tasawuf kisah ini adalah masih dalam tahap murid yang masih marid dan upaya keras dia ingin sembuh ya, dari penyakit riya, ya, ujub dan lain sebagainya. Karena dia ibadah itu luar biasa dan abid betul-betul ibadahnya sepenuh hidupnya, maka orang memuliakannya hingga menyembahnya tuh. Akhirnya terpaksa dia melakukan maksiat dengan mencuri pakaian gadis yang sedang mandi di hammam umum. Ya, begitu diambil, perempuan itu ngejerit dan dikejar oleh orang, masuk ke rumahnya. Ya, orang menyangka maling itu masuk ke rumah orang soleh itu, maka senang sekali mereka. Ya, begitu masuk, rupanya dibuka, tutup wajahnya, rupanya orang soleh itulah yang melakukan pencurian itu. Akhirnya dilempari batu dan diludahi, dihina, ternyata orang soleh. Ya. Nah, dia menangis bukan kesakitan karena berdarah-berdarah, tapi dia mengatakan, sekarang ya Allah, ya, ya, aku dan engkau tidak akan ada yang mengganggunya lagi. Ya, ini dalam konteks khas mungkin sah-sah saja, tapi dalam tarbiyah tidak, karena ya, jah itu mubah. Ya, sedangkan menutupinya yang mubah itu dengan mencuri atau minum khamar mamnu. Kisah-kisah kita dengar dari kecil, wali itu untuk menutupi kewalian maka siang-siang dia minum. Lah, ya, ada majnun. Ya. Yang haram-haramnya qat'i itu. Ya, majnun. Wallahu a'lam. Taib, kaidah 150. Ya, 150. Tamrinun nafsi bi akhdhi syai wa tarkih wa suquha bit tadrij ashalu li tahsilil murad minha falidzalika qila tarku dzunubi aisaru min talabit taubati. Melatih nafsu dengan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, dan wasuquha, dan menggiringnya nafsu itu, mengarahkannya nafsu itu, bitadrij, dengan tadrij itu tadrij, berangsur-angsur, bertahap, ya, itu lebih memudahkan untuk mencapai tujuan untuk nafsu itu. Oleh karena itu dikatakan bahwa ketika orang ingin membangun maqamat ruhiyah itu, yaitu takwa kan maqamat ruhiyah bagi orang sufi, takwa itu maqamat ruhiyah. Karena Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Itu orang jika sudah penuh sifat rohaninya, cukup untuk kehidupan dia, cukup untuk Allah tajalikan, Allah bebankan ta'rif Allah kepadanya. Ya. Kan Imam Junaidi memberikan ta'rif kan dua, memberikan ma'rifat, ada ma'rifatu ta'rif, ada ma'rifatu ta'aruf. Allah akan kenalkan kepada kita itu yang kita sebut nasib hidup kita. Nah, untuk melihat Allah di dalam definisi hidup ini, maka kita perlu ketakwaan itu. Kalau tidak, kita tidak dapat melihat bahwa yang memperlakukan atau yang terjadi pada diri kita itu adalah ta'rif Allah. Allah ingin memperkenalkan dirinya kepadamu bahwa kamu itu semuanya aku. Ya. Nah, maka upaya yang pertama dilakukan adalah tarkuz dzunub, meninggalkan dosa. Ini lebih mudah tercapai itu. Ya. Dalam membangun maqamat ruhiyah daripada disuruh untuk taubat. Maka mungkin para fuqaha ketika mengajak orang maksiat, mengajak orang taubat dari maksiat, dia lebih dibebankan beramal ini, doa, amal ini. Ya, itu
sama juga dokter, bukan dokter ya. Jadi orang sakit, udah kamu makan ini, makan ini, makan ini, ayo aja semua mau obat dimakan, malah jadi tidak sehat. Tetapi jika dia datang ke murabbi, ya, selain yang memang wajib dilakukan itu, maka yang lain tunggu biar batinnya itulah yang mencari bajunya itu, mencari baju yang sesuai untuk dirinya, ya, sehingga konstruksi takwa betul-betul munassak, ya, munazzam, ya, sehingga tidak ada pertikaian ya dalam batin itu. Maka selalu kan pembicaraan orang, tidak semudah itu orang bertobat, karena udah tobat itu banyak godaannya, karena dibebankan dengan amalan banyak itu, ya jelas lemah. Ya. Tapi jika dibangun batinnya, dikasih kudua, diterangkan tentang Allah. Saya pikir dulu ulama sufi yang datang ke tanah Jawa ini, kenapa jadi ibadah dakwahnya itu kelihatannya sangat perlahan begitu? Ya karena menghadapi orang yang permulaan gitu. Dianggapnya itu manhaj Wali Songo, dan sampai sekarang perlahan banget. Ya. Sampai orang dulu tidak menjilbabkan dulu itu, nanti jilbab belakangan. Sekarang masih hukumnya jilbab itu ngambang ya. Mungkin itu pandangan saya, karena saya sering berpikir, kenapa terlalu perlahan orang yang membawa kelompok besar yang membawa atas nama ahli sunnah, tasawuf gitu. Seperti saya sampai hari ini tidak percaya kalau ketika sejarah tentang Kesultanan di Banten misalnya, Kesultanan di Cirebon itu rajanya ya dikelilingi dengan perempuan-perempuan yang masih pakai kutang begini, pakai kekemben. Lah itu Raja Buddha. Ya. Dia itu sultan Islam, ekonomi Islam, politik Islam, pakaian itu sudah lebih dulu, karena itu sudah jadi negara Islam, sudah sampai ke arah politik. Kekuasaan Islam itu naik. Saya mempunyai keyakinan itu potret Belanda ya, penjajah. Ya, foto-foto itu diubah itu, dikembalikan ke budaya, karena saya pernah mentakkid itu sejarah itu, bahwa kenapa ulama di utara, di laut, kenapa raja-raja itu lebih berada di selatan gunung. Itu cara Belanda untuk memecah belah. Ketika dulu ulama membuat sultan, kemudian Belanda datang dipisahkan, diceraikan, maka seolah-olah secara peta dakwanya juga politik di selatan, pegunungan, dan agama di utara di lautan. Lalu dibangunlah raja-raja itu kekhurafatan lama. Salah satunya adalah kekuatan batin yang dulu para ulama itu mengangkat raja yang syaratnya adalah insan linuih, insan kamil baru jadi raja. Kesempurnaan batinnya adalah betul-betul tarbiyah ruhiyah, diniyah, ruhuddin. Tetapi yang dibangun oleh Belanda 350 tahun, raja-raja itu dibikin khurafat bahwa raja baru akan, sultan baru akan kekal jika dia nikah atau tidur dengan Nyi Roro Kidul. Nah ini khurafat Nyi Roro Kidul ini diciptakan oleh Belanda untuk mengembalikan budaya lama itu ya, masuk ke dalam kehidupan kesultanan Islam. Ya, ini salah satu ya catatan Al-Fakir melihatnya. Taib. Nah maka membangun jiwa itu betul-betul bitadarruj, ya, tadrij, karena itu lebih mudah untuk mencapai tujuan. Apa? Sidik kepada Allah, bukan adad. Kita sudah banyak itu membaca
dari awal, bukan adad ala qadrin niyah, ala ya. Taib. Maka itu sebab tarkudz dzunub, bersihkan dulu takhalli, aisar daripada min talabit taubah, artinya amal. Wa man taraka syahwatahu sab'a marrat kullama aradat lahu tarakaha. Karena kalau dia sudah berupaya meninggalkan syahwatnya maksimal mungkin, sab'a marrat yani semaksimal mungkin. Nah, ketika aradat lahu tarakaha, biar dihadirkan di depan mata syahwat, dia sudah ditinggalkan. Bahkan dalam tasawuf bukan haram yang ditinggalkan itu syahwat, tetapi mubah. Kenapa? Karena melakukan mubah pun dengan syahwat. Itu yang dikatakan oleh Sidna Abu Bakar. Mereka dalilnya kepada Sidna Abu Bakar, taraktu sab'ina mubahan yani ay halalan li ajli haramin wahid. Ini namanya tamrin, tarbiyah. Enggak apa-apa, enggak kelihatannya orang soleh, tetapi dia tazkiyah dulu. Wallahu akramu min an yu'adziba qalban bi syahwatin turikat li ajli. Ya. Allah akram, Allah terlalu maha murah sekedar untuk menyiksa ya, sebuah hati ya, yang dengan syahwat itu turikat li ajli, dia tinggalkan untuk ya, li ajlillah. Itu. Wa qala al-Imam al-Muhasibi rahimahullah fi sifati taubah, innahu yatubu jumlah. Ya, tobat dulu, aku bertobat kepada Allah, taib. Kemudian baru summa yatatabba'u tafasila bitark. Baru kemudian dengan disusul dengan tark. Fa inna dzalika amkan lahu, dan itu memungkinkan. Pelan-pelan, jangan semuanya. Ya. Ini enggak orang baru tobat kena mungkin tadinya betul-betul gangster yang luar biasa lah. Ya, baru taubat terus dia punya hikmah ya, dalam batinnya terus jadi penceramah. Ya, ini sama sekali tidak banyak memberikan manfaat dan pembangunan rohani ya, kepada umat ini, hanya semua lahu. Kenapa? Karena nafsu itu jika dibebankan perbuatan baik, ta'ba, ya, menolak. Obati nafsu itu, baru kemudian dia menerima. Jadi kesidikan itu yang dibangun sejak awal. Itu sebabkan Nabi pun, Al-Quran itu kan turun kepada Nabi itu kan sudah semuanya. Ya. Tetapi ketika disampaikan, maka secara tanjim ya, itu seperti yang dikatakan dalam Al-Quran itu kan ya, mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan kalau Allah tidak menurunkan Al-Quran secara sekaligus gitu. Meskipun dikatakan kepada Nabi itu linusabbita bihi fuadak gitu. Waratalnahu tartila. Ya. Sebetulnya bukan untuk kemantapan hati Nabi, Nabi sudah mantap, tapi kemantapan untuk umat, karena Nabi adalah mumasil ya, pemeran umat itu. Nah, dalam perkara ini, tamrin ini, jika di dalam tasawuf itu, itulah yahtaj ila syaikh. Ya. Kenapa? Karena untuk membangun, untuk tahalli itu, disitulah sebetulnya, di tahalli itulah titik orang perlu kepada syaikh itu. Karena menjalas janas. Setiap orang silakan melakukan tahalli masing-masing, tetapi ketika tahalli, titik itulah yang yahtaj ilal qudwah, ilal waris. Ya, kalau tidak, maka pasyil. Gitu. Nah, namun ternyata secara prakteknya takhalli pun atam ya bi irsyadihim. Ya.
Tentu artinya mereka para mursyidin yang mengetahui tentang madakhil wa dasais asyaitan an-nafs. Ya, yang mereka telah melakukan tarbiyah itu. Baik. Wa qala radhiyallahu anhu terakhir ya. Terakhir ya. Qala radhiyallahu 106 ya, bisatul karam qadin bi anna Allah taala la yata'azzamuhu dzambun yaghfiruh wa bisatul jalal qadin bi anna Allah taala ya'khudul asi wa la yumhilhu falazima an yakuna al-'abdu nadhiran lahuma bi umumi awqati hatta law ata'a bi a'zami ta'at lam ya'man makarallah walau 'asa bi a'zamil ma'asi lam yai'as min rauhillah wa bihasbi dzalik fa huwa yattaqillaha mastata'a wa yatubu ilaihi walau 'ada fil yaumi alfa marrah. Ya. Bisatul karam, apa namanya, pagelaran kemurahan Allah ya. Ini akan menunjukkan bahwa Allah la yata'azamuhu dzambun yaghfiruh ya. Dosa yang Allah ampuni la yata'azamuh ya. Orang kan berbuat baik, wah jadi besar lah, Allah memang itu bagian min fadli ya, itu karamnya. Wa bisatul jalal qadin bi anna Allah qad ya'khudul 'asi wa la yumilu. Tapi sifat jalal Allah, tindakan atau pagelaran jalal Allah ini menuntut bahwa Allah akan menindak orang maksiat dan tidak membiarkannya. Falazima an yakunal abdu nadhiran lahu. Maka seorang hamba itu memandang Allah itu bainal khauf wal raja. Raja ila karami wal khauf min jalali. Ya, fi umumi awqati dalam setiap tajalli hidupnya. Ya, setiap dia melihat ada huzuz, ada ghayur ya di dalam diri, maka dia melihat Allah bibasatil karam wa bibasatil jalal. Ya, hatta law ata'a bi azami ta'at, sehingga seandainya jika dia pun melakukan ketaatan yang paling besar, bukan berarti dia aman dari makar Allah. Ya, bukan dia aman daripada makar Allah. Maka selalu kita dari kisah-kisah para aulia itu, ya, ketika dia diberikan kemudahan-kemudahan, orang sering mengklaim ketika banyak kemudahan, rezekinya lancar, apanya lancar, ini mungkin bibarkat azkaruna, bibarkat ibadatuna, bibarkat, ya, hadza magrur. Semua ya, arzak maksum, ya, tidak ada kaitannya dengan ibadah kita dan lain sebagainya gitu. Hatta yang Allah tentukan bisabab ibadah pun hadza bi iradati la bi iradatina. Ya. Sebaliknya, walau asabi azamil ma'asi, meskipun orang maksiat dengan maksiat yang paling besar, lam yai'as min rauhillah. Karena itu juga min iradati, ya, min aqdari. Oleh karena itu setiap orang itu mesti takut kepada Allah dan melindungi dirinya dari Allah semampu mungkin dan bertobat. Ya. Meskipun dia satu hari itu melakukan berulang-ulang kali, walau ada fil yaumi alfa marrah. Ya. Kita terus berusaha takut dan bertobat meskipun dosa lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat. Seperti yang pernah ditanyakan kepada Sidna Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, saya ini tidak bisa meninggalkan dosa.
Ya, setiap saya tinggalkan, saya tobat, lalu kembali lagi. Kemudian saya tobat lagi, kembali lagi. Apa yang saya lakukan? Tobatlah. Dan terus tanamkan rasa takut kepada Allah. Gitu. Tapi kembali lagi, tobat lagi. Kalau kembali lagi, tobat lagi. Kembali lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai setan itu mumil. Gitu. Kenapa? Karena amal tobat itu jika lillah itu yang akan yuzakki al-anfus wa yutahhirul qulub. Dan ma'ani ini tidak dapat dipahami oleh orang yang memandang agama nusus wa al-a'malu dhahira. Fafham naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.